Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada video hari ini kita akan membahas tentang IHSG. Setelah itu kita akan lihat 4 saham ya teman-teman, yang kiranya bisa kalian perhatikan pada beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG sendiri pada closing hari Jumat ini ditutup mengalami pelemahan lanjutan minus 0,82%. Area low-nya di 6.733, di mana sebenarnya area tersebut sudah berhasil menjebol area support yang kita taruh ya teman-teman. Di mana area support yang kita taruh di area 6.777 sampai 6.746, tapi sayangnya tertembus. Dan hal yang menariknya adalah setelah menembus area support ternyata closingnya sangat baik ya, masih bisa close di atas daripada area support yang ada, di mana closingnya 6.787. Jadi sejauh ini area support yang ada cukup kuat dan terpantau sudah ngetes kembali ya area trendline yang sempat ditembus beberapa waktu yang lalu. Jadi kita harap ini bisa menjadi salah satu titik balik ya bagi IHSG. Di area 6746 ini kalau bisa bertahan tentu potensinya menguat ya, kembali menuju ke 6955. Tetapi akan menjadi hal yang sangat menarik kalau ternyata 6746-nya tertembus, maka bukan tidak mungkin ini menjadi rounding top. Dan potensi untuk lanjut turun tetap ada ya teman-teman. Jadi kita harus selalu menyesuaikan dengan kondisi market. Kita harapkan 6746-nya cukup kuat untuk menahan IHSG kalau ternyata besok kembali mengalami koreksi. Sejauh ini pergerakannya sebenarnya positif-positif aja, walaupun memang penurunan yang dialami setelah menyentuh area 6955 cukup lumayan. Kalau kita cek data di rti.co.id, total transaksi pada hari Jumat 10 triliun, di mana asing mencatatkan net foreign sale sebesar 286,51 miliar. Artinya masih terus melakukan net foreign sale. Tetapi yang menarik adalah teman-teman, kalau kalian cek 1 minggu terakhir, net foreign itu hanya sekitar 53,58 miliar. Artinya penurunan yang terjadi sebenarnya tidak didukung dengan foreign yang exit. Tetapi kalau kita cek ya teman-teman, di bagian net foreign buy data rti.co.id, dalam 1 minggu terakhir, asing terus membeli saham-saham yang cukup bagus. Ada ASI, BRI, ICBP, MDKA, Inco, dan AMRT. Dan kalau kita cek di net foreign sale-nya, dalam 1 minggu terakhir ada Telkom, SMGR, BTPS, Agro, Adaro, dan Bank BNI. Jadi sebenarnya belum ada net sale masif. Dan kita akan menunggu pergerakan-pergerakan selanjutnya. Kalau ternyata asingnya ikut keluar dalam jumlah besar, kita juga perlu waspada ya teman-teman. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah ASI. Saham ASI hari Jumat ditutup ARB ya, minus 6,82%. Seperti yang kita lihat bersama bahwa hari Jumat yang lalu adalah ex-date daripada saham ASI, di mana ada pembagian dividen dan turunnya lumayan, minus 450 poin. Area support satunya tertembus 6275 sampai 6200, support 2-nya kita bisa spare sampai area 6000. Jadi sejauh ini menarik ya teman-teman ASI. Kalau bisa turun sampai 6000 sebenarnya bisa buy on weakness. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya teman-teman, dari net foreign buy asing hari Jumat aja, itu terpantau ASI adalah saham kedua yang dibeli asing. Jadi walaupun ARB tapi asing entry. Dan yang kedua adalah kalau kita cek 1 minggu terakhir, ASI menjadi salah satu saham ya dengan pembelian asing terbesar 523 miliar. Jadi harusnya cukup menarik untuk bisa trading beberapa waktu ke depan. Kalau teman-teman yang menunggu konfirmasi break 6.700 juga nggak ada masalah, karena kalau misalnya terkonfirmasi break, maka ini bisa menjadi inverted head and shoulders.
Dengan catatan harus bisa breakout dulu ya teman-teman. Ini adalah headnya, cukup lebar. Dan yang di sebelah kanan ini adalah right shouldernya. Nah, kita lagi nunggu nih right shouldernya bisa turun sampai berapa. Kalau turun sampai area 6000 juga nggak ada masalah, masih ada area trendline dan itu adalah angka psikologis. Jadi silakan teman-teman pantau ASI sampai area 6000, sangat menarik untuk buy on weakness. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Telkom. Saham Telkom pada perdagangan hari Jumat ditutup positif ya teman-teman, 0,42% dengan area low di 4080. Sudah 2 kali tercatat. Selain pada tanggal 5 Mei, lalu pada tanggal 3 Mei juga low-nya di 4080. Sudah 2 kali berhasil tes area 4080. Dimana memang area support yang kita taruh itu dari 4200, lalu sampai area 4100 dan area 4000. Area 4000 sebagai angka psikologis juga daripada saham Telkom. Dan ASI dan Telkom ini polanya mirip ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ASI-nya atau Telkomnya berhasil kembali naik, maka ini menjadi left shoulder. Lalu ini menjadi head-nya, dimana sempat false break. Dan yang di sebelah kanan ini berpotensi menjadi right shoulder-nya. Perlu ditunggu ya, right shoulder-nya akan turun sampai ke area berapa. Setidaknya kita spare sampai area 4000 sebagai angka psikologis dari Telkom. Dan kalau misalnya kembali menguat, tentu 4280 bisa ditembus, 4470 bisa ditembus, dan inverted head and shoulders-nya menjadi konfirmasi dan ada potensi untuk kembali lanjut naik ke area yang lebih tinggi. Dan untuk saham ketiga teman-teman yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Adaro. Saham Adaro pada closing Jumat ini ditutup minus 4,45%. Sebenarnya Adaro ini bergerak dengan sangat baik ya teman-teman, berpotensi membuat inverted head and shoulders ataupun cup and handle pattern. Sempat false break dari 3130 tapi sayangnya pergerakannya tidak cukup baik dan membuat sebuah pola penurunan yaitu double top. Ini adalah top yang pertama dan yang di sebelah kanan ini adalah top yang kedua. Posisinya sudah breakdown teman-teman. Breakdownnya with volume. Bisa kalian lihat sendiri bahwa volumenya cukup besar ya teman-teman. Bahkan lebih besar daripada sekitar 1-2 bulan terakhir. Jadi volume penurunan yang lumayan. Kalau kita ukur dari area high yang ada di sini 3160 sampai area neckline di 2860, lalu kita letakkan di bawah. Ada potensi untuk saham Adaro kembali turun setidaknya menuju area 2540. Jadi kita tuliskan di sini untuk potensi penurunan. Nah, sebelum turun sampai area 2540 ada potensi bagi Adaro akan mampir dulu mungkin sekitar area 2650 sampai area 2600. Sebelum akhirnya menyelesaikan target ke 2540. Saham Adaro sendiri memang pergerakannya setelah mencetak area yang lumayan tinggi ya di kisaran 4200. Pergerakannya tidak terlalu bagus dan cenderung mengalami penurunan. Masih terdapat area gap di atas yang belum sempat ditutup dan kalau lihat dari pola yang sekarang juga tidak terlalu bagus. Silakan teman-teman pantau. 2600 kalau mau mantul sedikit bisa naik sampai 2860 kalau dikasih. Kalau ternyata lanjut turun, kita akan lihat lagi pada pergerakan mendatang. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas teman-teman adalah MDKA. Saham MDKA pada closing perdagangan Jumat ini ditutup minus 6,96%, ARB juga. ARB yang disertai dengan volume dan memang ketika false break dari 4280 sudah terlihat cukup berbahaya. Kenapa? Karena volumenya setiap kali turun ya, itu volumenya cukup besar teman-teman. Dan ketika break 3850 mengkonfirmasi sebuah pola yaitu rounding top dengan potensi penurunan ke 3360. Dan memang area 3360 juga termasuk dalam area support ya teman-teman.
Jadi kita akan lihat nih apakah di area 3350, 3360-nya mampu menahan penurunan daripada saham MDKA atau enggak. Jadi secara short term, MDKA berpotensi lanjut turun teman-teman. Kalau kalian mau pantau, silahkan pantau sampai area 3360, 3350, dan kita akan lihat lagi ya, apakah di area-area tersebut MDKA-nya mampu bertahan atau tidak, atau malah kembali melanjutkan penurunan. Dan memang kita lihat dari kiri ke kanan juga, walaupun pergerakannya uptrend teman-teman, tetapi memang beberapa waktu terakhir setelah berusaha menutup gap di 4.900-an, kemudian mengalami koreksi lanjutan ya teman-teman. Jadi silahkan dipantau untuk area support yang ada. Jadi total pada video hari ini kita bahas 4 saham dari ASI, Telkom, Adaro, dan MDKA. Disclaimer untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan lakukan cek dan cek kembali kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman. Silahkan di skip dan cari saham lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.